Sudahlah, mumpung belum terlalu jauh, Gerindra sebaiknya putuskan saja Prabowo dan Deddy Mulyadi berpasangan untuk Pilpres 2029. Bukankah Mahkamah Konstitusi sudah menghapuskan syarat pencapresan? Artinya setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusung satu pasangan calon. Dan Gerindra pun sudah pula mengumumkan pencapresan Prabowo. Agar semakin lengkap, maka sekalian saja umumkan cawapresnya yakni Deddy Mulyadi. Nanti kalau ada partai lain yang setuju dan ikut bergabung, bisa diikut sertakan. Syukur-syukur menjadi koalisi besar. Kalau koalisi kecil pun, satu dua partai saja yang mengusung, tak ada masalah juga. Memang hakikat dari konstitusi kita menginginkan banyak pasang calon pada putaran pertama. Pada putaran kedua, baru muncul dua pasang calon. Deddy Mulyadi harus cepat-cepat diikat erat sebelum menggelinding menjadi bola salju yang semakin membesar. Bola salju bernama Deddy Mulyadi itu sudah menggelinding tapi belum terlalu membesar, dan yang bisa mengikat atau menahannya tentu saja partainya saat ini yakni Gerindra atau Prabowo langsung. Meski kabarnya sudah ada pernyataan dari Deddy Mulyadi bahwa dia akan mengabdi untuk Jawa Barat selama 2 periode. Tapi itu tak bisa terlalu dipegang. Ingat, Deddy Mulyadi itu juga seorang politisi. Sudah pernah pindah pula dari Golkar ke Gerindra. Artinya berpotensi juga untuk pindah lagi. Semua politisi akan bicara 2 periode, tapi kalau sudah ada peluang dan ada yang mendorong pula, biasanya tak akan kuat melawan godaan itu. Itulah yang kita pelajari dari Jokowi dan Anies Baswedan. Deddy Mulyadi tegak tali sendirian, kepala-kepala daerah lainnya lewat. Bahkan Gubernur Jakarta yang biasanya menjulang tinggi, kini jauh berada di bawah Gubernur Jawa Barat. Ini agak unik dan menarik menurut peneliti sekaligus pengamat politik indikator politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Biasanya popularitas kepala daerah itu bermula di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusatnya pemerintahan, pusatnya informasi, pusatnya opinion maker. Itu yang menjelaskan naiknya seorang Jokowi, itu yang menjelaskan naiknya seorang Anies Baswedan. Ya. Tetapi sekarang justru dibalik ke Jawa Barat gitu. Agak mirip seperti Jokowi tahun 2014, tegak tali sendirian. Tahun 2024 kemarin, hampir semua kepala daerah di Pulau Jawa menjulang tinggi. Sebut saja seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, dan Ridwan Kamil. Kini Deddy Mulyadi benar-benar sendirian, kendati Khofifah Indar Parawansa masih menjadi gubernur Jawa Timur. Khofifah seperti dialami kepala daerah yang memasuki periode kedua dan tak lagi berambisi ke posisi yang lebih tinggi, yakni hanya sekedar melakukan rutinitas sebagai kepala daerah saja. Deddy Mulyadi santai membuat perumpamaan bahwa kalau dia menjadi gubernur Jakarta, maka dia bisa membagikan 2 juta kepala keluarga di Jakarta yang tidak mampu sebesar 10 juta masing-masingnya. Itu pun baru terpakai sekitar 20 triliun dari 90-an triliun total APBD Jakarta. Artinya belum ada apa-apanya, masih sisa banyak sekali. Meski perumpamaan Deddy Mulyadi itu dikritik karena dianggap menyamakan APBD dengan bansos, bahwa APBD itu digunakan bukan hanya untuk bansos dan Jakarta tidak sama dengan provinsi lain, di mana kota dan kabupatennya tak punya APBD sendiri, semua numpuk di provinsi. Tapi masyarakat pastilah tak akan memikirkan hal itu. Masyarakat akan lebih setuju dengan ide Deddy Mulyadi itu. Apa salahnya pemerintah daerah membantu masyarakatnya? Ini secara tidak langsung serangan terhadap Gubernur Jakarta Pramono Anung. Mestinya usai mengalahkan Ridwan Kamil di Jakarta, popularitas dan elektabilitas Pramono Anung langsung melambung tinggi meninggalkan popularitas kepala daerah lainnya, bahkan mendekati popularitas dan elektabilitas Presiden Prabowo. Itulah yang terjadi dulu terhadap Jokowi dan Anies Baswedan. Jokowi sukses lanjut ke tampuk kekuasaan, Anies Baswedan gagal. Apalagi kemenangan Pramono Anung di Jakarta tak kalah heroiknya dibandingkan kemenangan Jokowi dan Anies Baswedan.
Pramono juga menumbangkan koalisi besar seperti juga Jokowi dan Anies Baswedan. Tapi Pramono Anung justru terlihat kalah start dengan Deddy Mulyadi. Bukan tak mencoba dengan kebijakan populis seperti sarapan pagi gratis, gratis transportasi umum, dan lain-lain, tapi kalah nendang dibandingkan Deddy Mulyadi. Bukan bermaksud menyamakan Deddy Mulyadi dengan Jokowi dan Anies Baswedan. Fenomenanya bisa saja sama, tapi hasil akhirnya pasti tak akan sama. Jokowi dan Anies Baswedan saja hasil akhirnya jauh berbeda. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Bukan mustahil inilah zamannya Deddy Mulyadi. Ia paling relevan dengan zaman seperti saat ini. Wajar saja ia tak terbendung. Jokowi di zamannya juga tak terbendung, tapi di zaman seperti saat ini sudah tak relevan lagi. Saat ini Jokowi harus melayani orang yang menggugat ijazahnya di kepolisian dan berharap mengambil pelajaran dari kasus itu. Mana ada orang mengambil pelajaran dari proses hukum. Yang ada, kalau kalah di tingkat pertama, bisa banding dan bisa kasasi pula, bahkan bisa PK berkali-kali. Deddy Mulyadi asik dengan wacana wisuda, penggemblengan anak nakal di barak TNI, dan vasektomi yang pro kontra itu. Seandainya Gerindra mengusung pasangan Prabowo dan Deddy Mulyadi, sukses besar bisa jadi akan menanti. Tak akan terjadi seperti pemilu kemarin. Pilpres menang telak, tapi Pileg malah di posisi ketiga. Gerindra tak perlu menggalang koalisi besar seperti yang biasa terjadi untuk petahana pada periode kedua. Apalagi sistem pemilu sama sekali baru. Akan ada partai atau malah banyak partai yang akan mengusung capres sendiri pada putaran pertama dengan pertimbangan untuk menyelamatkan suara partai. Nanti pada putaran kedua baru bergabung dengan capres yang kira-kira memiliki potensi untuk menang. Tokoh yang populer seperti Deddy Mulyadi pasti akan dibidik banyak partai. 2 periode di Jawa Barat mungkin bagus juga, tapi bagi partai akan lebih bagus Prabowo dan Deddy Mulyadi dipasangkan lebih awal. Begitulah.